Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar, secara khusus di masa Raya Paskah tahun 2022 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya pernah mendengarkan sebuah ceramah tentang filosofi pendidikan Ignatian. Nah, yang membawakan ceramah ini adalah seorang Romo Yesuit yang sekaligus berperan menjadi pamong di dalam sebuah sekolah milik Yesuit. Romo Yesuit yang juga menjadi pamong di sekolah Yesuit dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Saudara, yang menarik di dalam ceramah tentang filosofi pendidikan Ignatian itu, Sang Romo ini memberikan sebuah ilustrasi yang sangat mengena buat saya. Nah, saya mau bagikan buat saudara. Katakanlah satu kali kalau di sekolah ada dua orang siswa yang sama-sama datang terlambat ke sekolah. Nah, tapi bedanya adalah yang satu adalah siswa dari latar belakang keluarga yang kaya raya, tetapi yang satunya adalah siswa dari latar belakang keluarga yang miskin. Dua-duanya sama-sama terlambat datang sekolah. Nah, di dalam filosofi pendidikan Ignatian, saudara, hukuman yang diberikan kepada dua siswa ini harus dibedakan tentu. Misal katakanlah kalau hukumannya dibuat sama, ini menjadi persoalan. Katakanlah kalau hukumannya untuk kedua siswa yang terlambat ini sama, yaitu diminta untuk mengepel sekolah, membersihkan sekolah, nyapu dan ngepel. Nah, ini menjadi problem, saudara. Kenapa? Karena bagi siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, menyapu dan mengepel itu sudah menjadi sebuah tindakan yang sehari-hari dilakukan. Walaupun dia tidak dihukum, tidak menerima konsekuensi apapun, dia sudah melakukan itu sehari-hari, menyapu dan mengepel. Nah, akan berbeda dengan siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang kaya. Ya, barangkali menyapu, mengepel itu adalah sebuah tindakan yang mendisiplinkan dia, karena di rumah dia punya asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, saudara, ilustrasi ini membukakan mata saya pribadi. Kenapa? Karena saya memahami bahwa esensi dari sebuah hukuman itu bukan cuma sekedar membuat kita jera atau kapok gitu, saudara. Orang Surabaya bilang kapoknya kapok-kapok Lombok gitu, saudara. Kapok tapi ingin mengulangi terus-terusan. Hukuman itu bukan cuma sekedar membuat kita kapok untuk sementara waktu, jera untuk sementara waktu. Tetapi sebuah hukuman itu haruslah memberikan sebuah efek yang bersifat korektif dan edukatif bagi orang yang menerima hukuman itu. Jadi di balik hukuman itu, hukuman yang baik haruslah menolong seseorang untuk bisa memaknai peristiwa yang dialaminya dan bahkan meluruskan pandangan-pandangan yang keliru. Dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah dia menerima hukuman itu. Bukan cuma sekedar kapok, tetapi bahkan bertumbuh lewat hukuman yang diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Bagi saya ini menarik sekali sebab di sana Rasul Paulus bicara tentang penghakiman yang akan diterima oleh setiap orang. Penghakiman dari Allah yang akan diterima oleh setiap orang. Nah, memang orang itu beda-beda, ya. Sesuai dengan ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi, dua siswa ini tidak sama. Latar belakangnya berbeda. Yang satu dari keluarga kaya, satu dari keluarga miskin. Demikian juga penghakiman Allah untuk setiap orang. Orang beda-beda. Ada orang Yahudi, dikatakan di sana. Nah, orang-orang Yahudi ini pasti akan menerima penghakiman dari Allah. Hidup mereka akan dihakimi, tentu berdasarkan hukum Taurat yang mereka hidupi. Tapi dikatakan di sana bukan cuma mereka dihakimi, bukan hanya berdasarkan hukum Taurat yang mereka mengerti dan mereka dengar, tapi mereka akan dihakimi dengan ukuran apakah hidup mereka mempraktikkan, melakukan hukum Taurat yang mereka yakini, mereka pahami dan mereka percaya itu.
Nah, untuk kategori orang yang lain, orang yang non-Yahudi, yang belum percaya, ini berbeda lagi. Karena mereka tidak dituntun hidupnya oleh hukum Taurat. Mereka tidak mengerti hukum Taurat. Oleh sebab itu, mereka pun akan dihakimi oleh Allah yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani atau hukum-hukum Allah yang diberikan di dalam hati nurani mereka. Hati nurani itulah yang seharusnya mengoreksi mereka tiap kali mereka hendak melakukan sebuah perbuatan yang keliru atau perbuatan yang jahat. Atau bahkan sebaliknya. Atau hati nurani yang justru malah membenarkan mereka setiap kali mereka hendak melakukan sebuah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka akan dihakimi menurut standar yang berbeda-beda. Tetapi saudara, esensinya tetaplah sama, bahwa Allah akan memberikan penghakiman yang adil bagi tiap-tiap orang. Orang Yahudi menurut hukum Taurat, orang non-Yahudi yang belum percaya menurut hati nurani mereka, dan demikian juga untuk setiap kategori manusia yang lain. Allah yang sama akan menghakimi mereka menurut ukuran masing-masing. Nah, saudara, bagi saya ini menarik. Kita sebagai orang-orang Kristen harus merenungkan ini jauh lebih dalam. Karena pada dasarnya kita memahami bahwa pendidikan Kristiani itu adalah pendidikan yang mendewasakan setiap orang untuk memahami motif dari setiap pilihan hidup yang akan dia ambil dalam kehidupan sehari-hari, dan sikap yang berani mempertanggungjawabkan konsekuensi dari setiap pilihan hidup yang diambilnya, atau berani bertanggung jawab atas setiap resiko yang mengikuti pilihan hidup yang diambil. Saudara, itulah prinsip pendidikan Kristiani. Pendidikan yang mendewasakan kita bukan untuk sembarangan mengambil tindakan dalam hidup ini, tetapi dua hal tadi menjadi penting. Kita tahu betul motif dari setiap pilihan atau tindakan yang akan kita ambil atau kita lakukan. Dan yang kedua, keberanian untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil atau tindakan yang kita lakukan. Itu adalah prinsip pendidikan Kristiani yang mendewasakan setiap orang. Dan tanpa kesadaran itu, saudara, mari kita bayangkan apa jadinya dunia ini. Dunia akan menjadi tempat yang sangat liar sekali. Orang bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa harus tahu apakah motifnya baik atau buruk. Dan orang bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa harus merasa bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang dilakukan. Saudaraku, mari kita merenungkan terus-menerus di dalam masa Prapaskah ini. Di dalam setiap pikiran, tindakan, atau pilihan-pilihan hidup yang kita ambil, sudahkah kita betul-betul menyadari akan dua hal ini? Kita hidup dalam kesadaran bahwa ada Allah di balik setiap pilihan hidup kita, dan kita secara pribadi diminta untuk bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Kiranya ini menolong dan mendewasakan iman kita ketika kita terus-menerus dalam pekan-pekan ke depan diajak untuk menghayati sengsara Kristus itu. Tuhan memberkati kita. Salam.